Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Majelis mengucapkan selamat datang kepada jemaat dari gereja lain yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi dan pelayanan, dapat menghubungi majelis gereja setelah ibadah atau menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Berikut ada beberapa pokok warta yang perlu mendapat perhatian dari jemaat, di antaranya 1. Perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus, dewasa dan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 pada kebaktian pagi dan sore. Warga jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri melalui pendadaran di masing-masing blok pada hari Rabu tanggal 9 November 2022. Bagi jemaat yang belum mengikuti pendadaran di blok, dapat mengikuti pendadaran umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 pukul 18 di gereja. Kiranya menjadi perhatian segenap warga jemaat. Yang kedua, persiapan perjamuan kudus anak dan remaja. Guna mempersiapkan anak-anak dalam perjamuan kudus, maka persiapan bagi anak dan remaja dilakukan pada hari ini, Minggu 6 November 2022 di ruang sekolah minggu. Kiranya menjadi perhatian warga jemaat. Yang ketiga, usaha dana Panitia Natal Raya Pemuda GKJ Klasis Semarang Selatan. Sehubungan dengan rencana kegiatan Natal Raya Pemuda Klasis Semarang Selatan yang akan diadakan pada tanggal 10 Desember 2022, maka panitia mengadakan kegiatan usaha dana berupa 1. Pre-order makanan, 2. Pre-order kaos dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 23 November, dan ketiga, bazar makanan atau lauk pauk pada hari Minggu tanggal 6 November dan 4 Desember 2022 setelah ibadah pagi. Mohon perhatian dan dukungan dari segenap warga jemaat. Pelayanan baptis anak. Pelayanan baptis anak akan diadakan pada ibadah Natal hari Minggu 25 Desember 2022. Bagi warga jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dapat mendaftar dengan mengisi formulir yang telah disediakan atau menghubungi majelis atau kantor gereja pada jam kerja. Selanjutnya, berita kelahiran. Keluarga Bapak Ibu Heri Kristrianta Blok D telah dikaruniai seorang putri, anak kedua, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di Rumah Sakit Elizabeth Semarang dan telah diberi nama Leticia Hersa Putri. Majelis beserta segenap warga jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran putrinya. Yang keenam, berita duka. Telah dipanggil Tuhan Bapak Sutono Adi, orang tua dari Ibu Ana Rosvita dari Blok C, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 dan telah dimakamkan pada hari tersebut di Pemakaman Kristen Tunggul Wulung, Jepara. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketujuh, reorganisasi badan-badan pembantu majelis. Bagi badan-badan pembantu majelis yang akan berakhir masa kepengurusannya pada bulan November 2022, yaitu 1. Komisi Kesaksian dan Pelayanan, 2. Komisi Seni dan Budaya, 3. Komisi Anak, 4. Komisi Pemuda, 5. Komisi Warga Dewasa, 6. Tim Liturgi, dan 7. Tim verifikasi. Dimohon untuk mempersiapkan kepengurusan yang baru
atau reorganisasi untuk periode 2022 sampai 2024 dan diinformasikan ke Majelis Gereja paling lambat tanggal 15 November 2022. Kiranya menjadi perhatian segenap pengurus. Tambahan warta untuk warga sakit, yaitu Ibu Gendot Wongso Dikromo, orang tua dari Bapak Samijan yang dirawat di Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat. Demikian beberapa pokok warta yang perlu mendapat perhatian dari jemaat. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca di warta gereja yang telah disediakan atau melalui WA Group di blog masing-masing. Dimohon selama ibadah berlangsung, HP agar dinonaktifkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ibu, Bapak, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita saat ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita mengawali dengan menaikkan pujian nyanyian rohani 123. Hai bertepuk tangan dan tari. Syukur
Kita menerima firman Tuhan, yakni hukum kasih yang menjadi dasar seluruh kehidupan manusia. Hukum kasih dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari sejenak kita bersaat teduh untuk menaikkan segala pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam kesempatan kami bersama berbakti dan mengabdi kepadamu, kami merendahkan hati kami untuk kami mengaku akan kesalahan dan kekurangan kami di hadapan-Mu, sehingga kami berdosa terhadap Engkau. Kami membawa kerendahan hati dan penyesalan kami yang sungguh, sehingga kami mau membuka diri senantiasa untuk menerima belas kasihan dan tuntunan kasih-Mu yang memampukan kami untuk terus hidup layak dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan dalam nyanyian rohani 138, Memburu-buru Berlelah.
terlebih besar anugerah yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah berkenan memberikan kasih dan pengampunannya. Kita terima berita anugerah dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 yang demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita menaikkan nyanyian syukur, Kidung Pujian 93, Karya Tuhan. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa sebelum kita bersama membaca dan menghayati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hari yang baru, kesempatan yang baru, kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami senantiasa. Kami bersyukur dan kami menaikkan segala pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Segalanya karena cinta kasih-Mu bagi kami. Kami hidup karena anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami senantiasa Engkau pelihara di dalam kehidupan kami. Juga hati kami, iman percaya kami, kehidupan kami. Engkau pelihara melalui kuasa sabda-Mu. Firman-Mu, ya Tuhan, yang kami baca, kami dengarkan, kami hayati dan kami renungkan, diterangi oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan menjadi pelaku firman, hidup seturut dengan tuntunan dan kehendak-Mu. Mampukan kami senantiasa agar kami menjadi anak-anak Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Hagai 2 ayat 1b sampai 10.
Hagai 2 ayat 1b sampai 10 yang demikian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hei Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hei Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hei segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu dan waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 145 ayat yang 1b sampai 5, dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Mazmur 145 ayat 1b sampai 5, dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka
minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan pujian-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 17. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 17 yang demikian. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang mengkuduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai 38. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38 yang demikian. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak,
saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Secara naluri, kalau ada ancaman, itu umumnya ada 2 pilihan. Yang bahasa Inggrisnya adalah fight or flee, lawan atau lari atau kabur. Itu naluri yang dimiliki oleh manusia dan sebagian besar makhluk hidup yang bergerak. Karena sudah terbentuk selama puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu tahun. Terutama menghadapi dunia yang liar dan primitif, sehingga ketika ada ancaman harus segera mengambil pilihan yang tepat dan cepat. Dan pilihan itu kalau ada ancaman fight or flee, lawan atau lari saja. Dan kalau manusia mengalami suatu ancaman dalam kehidupannya, sedikit banyak naluri ini bekerja, disadari atau tidak. Orang akan meninggalkan persoalan yang menjadi ancamannya itu, ataukah orang akan menghadapi masalah yang menjadi ancaman dalam kehidupannya. Karena pada dasarnya setiap kehidupan manusia pasti ada hal-hal yang harus dihadapi, yang harus dijalani, yang berupa masalah dan persoalan. Pilihannya secara naluri itu hadapi, lawan, atau kabur aja deh, mundur, tinggalin aja. Oleh karena itu, sebagai orang percaya di dalam menghadapi kehidupan yang juga disertai dengan masalah, persoalan, tantangan, yang jangan-jangan itu dibaca oleh naluri kita sebagai ancaman. Jangan-jangan. Kita harus tetap memiliki pilihan yang kita sadari karena kita punya iman bahwa kita tidak bisa lari dari kehidupan, apakah itu menyelesaikan persoalan. Kalau dalam naluri alam liar ada binatang buas lari, masalahnya selesai. Asalkan larinya lebih cepat dari binatang buasnya, gitu Bapak Ibu Saudara. Kalau larinya tidak lebih cepat, masalahnya nggak selesai. Tetapi kalau larinya lebih cepat dari masalahnya, ya mungkin selesai. Tetapi itu umumnya tidak menyelesaikan persoalan. Sehingga manusia mau tidak mau harus bisa menghadapi situasi, kondisi kehidupannya. Dan itu yang menjadi tema kita pada saat ini. Kuatkan hatimu, berdirilah teguh. Akan tetapi dalam kehidupan manusia, hal-hal yang menggerus semangat
itu harus diatasi. Karena ternyata ancamannya juga banyak, hal-hal yang menggerus semangat, sehingga kita harus mewaspadai apa-apa saja yang menggerus semangat, sehingga kita bisa meneguhkan hati kita. Kita akan melihat dalam bacaan-bacaan kita hari ini. Yang pertama, yang menggerus semangat itu, kalau ada peristiwa besar yang membuat trauma atau membuat kapok, atau mungkin bencana atau musibah besar, peristiwa mengerikan di masa lalu. Yang kedua, mungkin kegagalan orang itu dalam mengakui Tuhan dan justru mengandalkan dirinya sendiri, jadi gagal merasakan kekuatan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, karena di era media sosial yang sudah masif sekarang, itu kebingungan-kebingungan karena adanya kabar-kabar yang tidak benar. Dan kemudian yang keempat, karena perselisihan atau pertentangan. Kita melihat dalam bacaan-bacaan kita pada hari ini, sehingga kita akan melihat bagaimana firman Allah menguatkan kehidupan manusia. Yang pertama, dari kitab Hagai, bahwa bangsa Israel yang sudah hancur-hancuran karena diserang oleh Babel dan dibuang selama puluhan tahun, sudah tidak karu-karuan keadaannya, sudah hilang identitasnya, sudah hilang negerinya, sudah hilang kebudayaannya, apalagi itu. Apapun yang menjadi bahan untuk membangun peradaban sudah tidak ada. Gimana mau membangun peradaban? Semuanya sudah hancur. Sehingga ketika ada kesempatan bangsa Israel itu bisa kembali ke negerinya, mereka harus dibangkitkan lagi semangatnya. Mereka harus dihidupkan lagi hatinya, imannya yang sudah sekarat. Melalui Nabi Hagai, Tuhan memberikan firman supaya bangsa Israel dikuatkan, supaya bangsa Israel itu digerakkan lagi, diyakinkan lagi, percaya. Mereka akan membangun kembali bangsanya, negerinya, dan terutama membangun kembali bait Allah, karena mereka beribadah di bait Allah. Dan di situ Allah memberikan janji penyertaannya, bahwa akan ada kemuliaan karena pemulihan dari Allah. Sehingga ditunjukkanlah bahwa kuasa Allah itu jauh melebihi segala trauma. Kuasa Allah itu melebihi musibah, melebihi bencana, dan sebagainya. Kuasa Allah jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, supaya orang terhindar dari mengandalkan diri sendiri. Daud itu raja. Kalau menjadi raja sungguhan gitu Bapak Ibu Saudara. Raja sungguhan. Kekuasaannya tidak main-main. Dalam kehidupan raja-raja Israel, yang banyak memenangkan pertarungan itu Daud. Saking banyaknya pertarungan yang ia menangkan, berarti kan banyak musuh yang sudah dibunuh. Sehingga Allah berfirman kepada Daud, tanganmu sudah penuh darah. Kamu tidak boleh membangun bait Allah, yang membangun bait Allah adalah anakmu, Salomo. Karena Daud banyak sekali berperang, banyak kemenangan, banyak kekuasaan, kejayaan yang dimiliki oleh Daud. Sehingga dalam hal kekuasaan sebagai raja, tidak perlu diragukan lagi Daud itu. Tapi bagi Daud, yang menjadi raja dalam kehidupannya, bukan dia. Kan kalau dalam sebuah negara, satu orang jadi presiden, ya presidennya dia, ya dirinya sendiri begitu. Tapi Daud tidak. Baginya meskipun ia adalah raja, raja bagi Daud adalah Allah. Tuhan itulah raja bagi Daud. Sehingga Daud menyatakan rasa syukurnya yang besar, menyatakan puji-pujiannya, menyatakan kemuliaan, akan memberitakan pekerjaan karya Allah yang besar. Dan di situ Daud mengajak kepada setiap orang percaya, kepada setiap umat juga untuk melihat kepada Tuhan sebagai raja. Dan di situ manusia dikuatkan, kita dikuatkan, umat dikuatkan, karena berpegangnya pada raja yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Kemudian mengatasi yang ketiga, kalau ada berita-berita yang membingungkan, ya semacam hoax begitu. Hoax itu sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Ketika jemaat Tesalonika dibingungkan dengan kabar-kabar berita pemberitaan
tentang kedatangan hari Tuhan yang justru mencemaskan. Kedatangan hari Tuhan yang justru diwarnai dengan berbagai-bagai ajaran palsu, ajaran sesat yang membuat kehidupan umat jemaat mula-mula jadi tidak kondusif. Bahkan karena kebingungan itu umat jadi patah semangat. Sehingga Rasul Paulus perlu untuk memberitahu bahwa apa yang telah Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat, pesan-pesannya tentang anugerah Allah, tentang karya Allah, kasih Allah, keselamatan Allah itu yang benar. Sehingga apa yang menjadi pemberitaan yang membingungkan, menyesatkan itu sudah lewat saja. Tidak usah engkau bingungkan ajaran-ajaran yang sesat dan keliru. Karena yang terpenting adalah berpegang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan anugerah keselamatannya. Karena dari Allah lah umat mendapatkan kekuatan, mendapatkan kekudusan, mendapatkan kebenaran, mendapatkan keteguhan hati. Dan bahkan disertai senantiasa dalam kehidupan, dalam perkataan, dalam perbuatan baik, disertai semuanya oleh Allah. Allah bekerja dalam keseluruhan hidup umat. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, tetap berpegang pada apa yang Allah nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang telah menuntun dan memampukan. Dan kemudian barangkali yang mematahkan semangat adalah perselisihan. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar, ada dua kelompok yang sangat berseberangan, yaitu kelompok Saduki dan kelompok Farisi, terutama soal kebangkitan. Kelompok Saduki tidak percaya soal kebangkitan, sehingga mengajukan pertanyaan lebay, pertanyaan berlebihan untuk membuktikan bahwa mereka benar. Kelompok Farisi ya dengan angkuhnya begitu, ya iya aja begitu. Tetapi Tuhan Yesus menengahi perselisihan seperti itu dan sekaligus mengajarkan kebenaran bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Di hadapan Allah ada kehidupan. Meskipun ada kematian yang dialami oleh manusia, tetapi Allah membawa setiap orang percaya pada kebangkitan. Tidak main-main, kebangkitan yang kekal dan abadi. Sehingga tidak ada lagi kematian. Di hadapan Allah semua orang hidup, ada kehidupan. Sehingga melalui apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini kita bisa melihat kekuasaan Allah yang begitu besar, yang mengatasi segala kehidupan, yang mengatasi segala waktu. Dan kepada Allah yang maha besar itulah kita berpegang, kita mendapat kekuatan, kita diteguhkan hati kita dikuatkan untuk bisa berdiri teguh, kita bisa tetap menghadapi kehidupan ini dengan kemantapan hati. Mengapa? Karena hati itu menjadi sumber pancaran kehidupan. Dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau hidupnya kuat berarti hatinya juga kuat. Kalau hidupnya tegar, hatinya juga berarti hatinya teguh. Kalau hidupnya kuat, hatinya kuat, dan itu kita peroleh karena kuasa, kekuatan dari Tuhan. Sehingga mari dengan kita berpengharapan, berpegang kepada Allah, berpegang kepada Tuhan yang maha kuasa, yang mengatasi segala sesuatunya. Kita percaya dan kita memiliki keteguhan hati untuk selalu menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya. Amin. Mari kita bersaat teduh.
teduh cukup. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Pujian 41, Jangan Cemaskan Hidupmu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati dalam doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan bagimu, ya Bapa yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa melindungi kami, memberikan kuasa penyertaan, sehingga kami dikuatkan dari hati kami, di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat selalu percaya, berpegang dan mengandalkan Engkau. Ya Allah, kami memohon berkat bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, dengan berbagai situasi dan dinamika di dalamnya. Kami mohonkan ketentraman, kami mohonkan kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, kestabilan, kemakmuran bagi bangsa dan negara kami, di tengah berbagai situasi dan kondisi yang ada, sehingga sungguh-sungguh berkat-Mu nyata atas bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat, ya Allah, bagi setiap gereja Tuhan dimanapun berada, sekolah-sekolah, lembaga, yayasan, rumah sakit, Kristen dimanapun berada, di dalam menjalankan tugas panggilannya, untuk menyatakan karya keselamatan Allah kepada banyak orang, dan di dalam memelihara iman percaya setiap umat-Mu. Engkau yang mampukan dan melimpahkan berkat, sehingga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang memerlukan, menjadi berkat bagi masyarakat luas, dan terkhusus bagi gereja Tuhan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Setiap jemaat Tuhan, kami semua yang bersekutu beribadah di gereja-Mu ini, kami mohon berkat, kami mohon kekuatan, kami mohon keselamatan, kami mohon tuntunan-Mu senantiasa, agar di dalam kehidupan kami merasakan anugerah kasih-Mu, Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, memenuhi kehidupan kami senantiasa. Kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, yang saat ini sedang menderita sakit dan dalam pemulihan. Untuk Ibu Kuntarlin, Ibu Suparni, Ibu Dwi Pangestuti, Ibu Perwati, orang tua dari Ibu Seli, Ibu Gendot Wongso Dikromo, orang tua dari Bapak Samijan, dan juga saudara-saudara kami, keluarga kami yang lain, dan bahkan kami saat ini yang sedang berbakti, beribadah kepada Engkau. Kami mohon kuasa kesembuhan, kami mohon kuasa kasih, kami mohon semangat, kami mohon berkat-Mu senantiasa, sehingga sungguh pemulihan, kekuatan terjadi, menyembuhkan bagi setiap umat-Mu yang sakit dan dalam pemulihan, sehingga kami senantiasa bersyukur dan penuh pengharapan kepada Engkau.
Kami juga mohon berkat untuk keluarga yang ditinggalkan Bapak Stono Adi, orang tua dari Ibu Ana Rusvita. Ya Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan serta penghiburan. Engkau yang berikan kasih-Mu, berkat-Mu bagi keluarga yang berduka. Kiranya senantiasa berpengharapan di dalam Engkau. Kiranya senantiasa dikuatkan dan dipulihkan, sehingga dapat menjalani setiap proses yang ada, bergumul dengan mengandalkan Engkau. Ya Allah, kami serahkan kehidupan kami semua sebagai umat-Mu, sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga, kami sebagai pribadi, kami di dalam bermitra, di dalam tugas pekerjaan, di dalam karya, di dalam bermasyarakat, dan dimanapun kami berada. Kami senantiasa mohon tuntunan, penyertaan, kekuatan dari Engkau, agar sungguh-sungguh kami menghidupi firman-Mu, kehendak-Mu, yang memberikan janji penyertaan-Mu senantiasa, dan hati kami dikuatkan untuk kami berdiri teguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami naikkan segala seru doa, pengharapan kami kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Markus 12, ayatnya yang ke-43 yang demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian kidung pujian 148 bait pertama sampai 3, Ku bawa persembahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Sungguh kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memberkati dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang telah terkumpul ini,
baik persembahan ucapan syukur, bulanan, persembahan istimewa, maupun persembahan-persembahan yang lain, agar semuanya Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, curahkanlah roh hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu, sehingga semua boleh menjadikan kelancaran dalam setiap pelayanan di gereja kami, ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Revaldi, yang sudah membawakan firman. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, agar hamba-Mu semakin hari semakin membawa jemaat-Mu semakin mengasihi Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar lagi kami mau undur dari tempat ini, pulang kami ke rumah masing-masing. Kiranya Tuhan bawa kami, Tuhan lindungi sertai kami dalam perjalanan sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang menjadi iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Terpujilah Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Akhir kebaktian kita naikkan pujian nyanyian rohani 135. Ingat dalam susah dan bala.